Halo, ketemu lagi dengan berita bola terbaru gilabola.com. Jangan sampai ketinggalan, klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya. Kylian Mbappe merupakan figur paling terkenal dari tim AS Monaco pada tahun 2017. Waktu itu, skuad asal negara kerajaan Maroko yang ikut bermain di Liga Prancis tersebut lolos sampai ke semifinal Liga Champions, sebelum mereka dihentikan oleh Juventus dengan skor 1-4 agregat dalam 2 leg. Tetapi Monaco sudah mengejutkan seluruh dunia setelah bangkit dari ketertinggalan 5-3 di kandang Manchester City pada babak 16 besar untuk menang 3-1 di Monaco. Skor agregat 6-6 tetapi unggul agresivitas gol tandang. Pada babak 8 besar atau perempat final, Kylian Mbappe dan kawan-kawan menaklukkan Borussia Dortmund dengan skor 3-6 agregat. Pada tahun 2017 itu, Mbappe masih berusia 19 tahun. Dia dipinjamkan musim panas itu ke Paris Saint-Germain dengan kewajiban untuk membelinya pada akhir musim. Sekarang Mbappe menjadi bintang terpanas yang diperebutkan banyak sekali klub sepak bola, termasuk Real Madrid dan Manchester City. Sudah ada 10 trofi diperolehnya di level klub, 1 bersama Monaco dan 9 sisanya bersama PSG. Sedikit saja yang mengetahui bahwa Bernardo Silva yang kini berseragam Manchester City adalah pemain AS Monaco saat mereka berjaya di Liga Champions pada tahun 2017. Pendukung Liverpool pasti tidak akan melupakan pemain Portugal ini. Satu-satunya pemain City yang menolak memberikan Guard of Honor saat The Reds menjadi juara Inggris pada tahun 2020. Gelar pertama Liverpool dalam 30 tahun terakhir. Bernardo Silva adalah jebolan klub Benfica yang dipinjamkan ke Monaco pada 2014-2015 dan kemudian direkrut oleh Pep Guardiola pada 2017, bersamaan dengan kepindahan Kylian Mbappe ke PSG. Di lemari pialanya sudah terisi 3 piala dari Portugal, 1 juara Liga Prancis bersama Monaco, dan 8 trofi bersama Manchester City. Thomas Lemar adalah pemain Atletico Madrid, tetapi dia sempat membela Monaco pada periode antara 2015 sampai 2018. Setelah didatangkan dari sebuah klub Liga Prancis, Cannes. Kelahiran Guadeloupe itu dikenal bisa bermain di mana saja, sayap kiri, sayap kanan, maupun gelandang tengah. Sayangnya baru memenangkan 2 trofi saja, 1 bersama Monaco saat memenangkan gelar juara tahun 2017, dan 1 lagi Piala Super Eropa bersama Atletico Madrid pada tahun 2018. Benjamin Mendy bergabung ke Manchester City bersamaan dengan kedatangan rekan satu timnya asal Monaco, Bernardo Silva. Mereka sama-sama masuk pada tahun 2017, tetapi jumlah pialanya jauh lebih sedikit karena cedera seringkali menghalanginya masuk skuad utama Sky Blues. Fabinho adalah gelandang bertahan Monaco yang ikut mencicipi sukses timnya lolos sampai ke semifinal Liga Champions 2017. Juga juara Liga Prancis pada tahun yang sama. Dia didatangkan ke Anfield pada tahun 2018 dan menjadi gelandang bertahan andalan skuad Jurgen Klopp. Ketika 2 bek tengah, Joe Gomez dan Virgil van Dijk cedera, Fabinho turun ke belakang untuk menggantikan posisi palang pintu di depan gawang Alisson Becker. Pemain Kolombia ini baru saja menjalani 2 musim pinjaman yang gagal di Manchester United dan Chelsea sebelum dia kembali ke Monaco pada awal musim 2016-2017. Dia langsung dikukuhkan sebagai kapten tim pada musim tersebut, memimpin rekan-rekannya untuk laju mereka yang cukup jauh di kompetisi Eropa selain juara Liga Domestik. Pada masa jayanya, Radamel Falcao dikenang sebagai salah satu striker terbaik dunia. Usai bermain di River Plate di Argentina, dia pindah ke FC Porto di Portugal pada tahun 2009, sebelum bergabung ke Atletico Madrid pada 2011 dan kemudian Monaco pada 2013. Masa peminjaman yang gagal dalam 2 periode terpisah di Manchester United dan Chelsea terjadi pada tahun 2014 sampai 2016. Timuai Bakayoko tengah dipinjamkan Chelsea ke Napoli.
Dan pelatih Partenope, Gennaro Gattuso, sudah mengeluarkan komentar pedas segera setelah kedatangannya pada Oktober 2020. Dia, maksudnya Bakayoko, harus belajar sejumlah hal mendasar dalam bermain sepak bola seperti bagaimana menerima sebuah umpan bola. 1 minggu tidak akan cukup untuk memperbaiki kondisinya. Ada 3 hal yang terutama dilakukan oleh Timue Bakayoko di Monaco: kerja defensif, operan sederhana, dan dribbling. Aktivitas pertahanannya dan jumlah operan yang dia mainkan membuat aktivitas dribblenya tenggelam dari perhatian. Tetapi hal ini tidak bisa diabaikan karena dari semua gelandang bertahan Liga Prancis selama musim 2016-2017, dia membuat dribble terbanyak kedua per 90 menit, yaitu sebanyak 2,35 dribble rata-rata. Bakayoko dan Fabinho membentuk duet tangguh di lini tengah. Keduanya digunakan sebagai titik awal untuk memenangkan bola dan memicu serangan balik dengan mengarahkan bola ke depan atau menyerahkan bola ke salah satu pemain tim yang lebih kreatif. Mengenai kreativitas itu sendiri atau bahkan sekedar memajukan bola melalui passing, itu bukanlah tugas Bakayoko. Djibril Sidibe bermain di Everton dalam skema pinjaman 1 musim dengan kewajiban pembelian pada akhir musim. Dia adalah pemain Prancis yang ikut memenangkan Piala Dunia 2018. Kamil Glik adalah bek tengah asal Polandia, bermain bagi Monaco selama 4 tahun sebelum kembali ke Liga Italia untuk bergabung bersama Benevento. Glik sebenarnya adalah orang Jerman. Kakeknya tentara Jerman yang memilih untuk tetap tinggal di kawasan Polandia usai Perang Dunia Kedua. Di paspornya masih tertulis nama asli Jerman Glik, bukan versi Polandia Glik, tetapi ia mengaku sudah tidak memiliki hubungan emosional dengan Jerman. 100% merasa sebagai orang Polandia. Daniel Subasic adalah satu dari 2 pemain Monaco paling malang. Dia pernah dikukuhkan sebagai penjaga gawang terbaik Liga Prancis pada musim 2016-2017, pada musim kejayaan klub itu, sebelum akhirnya pensiun pada Juni 2020 dan menganggur setelah 8,5 musim bersama Monaco. Daniel Subasic yang tiba dari Hajduk Split pada Januari 2012 telah memainkan tidak kurang dari 292 pertandingan bagi Monaco, termasuk 25 pertandingan di ajang Liga Champions. Rekor luar biasa ini menempatkan raksasa Kroasia setinggi 190 cm tersebut pada posisi kedua penjaga gawang klub dengan permainan terbanyak. Andrea Raggi adalah pemain malang lain yang dicampakkan begitu saja oleh Monaco. Raggi, pemain bertahan asal Italia, mengecam perlakuan klub yang dibelanya selama 7 tahun tersebut. Sungguh menyakitkan, katanya, melihat klub seperti ini. Daniel Subasic baru saja pergi, dia adalah pemain sangat penting di AS Monaco dan apa yang dia dapatkan. Ucapan terima kasih di Instagram. David Beckham, dia menghabiskan 6 bulan di PSG, dia pergi dengan tepuk tangan penghormatan. Subasic, Dirar, dan bahkan saya, kami punya hak apa? Bahkan tidak ada peristiwa apapun di stadion. Kami seperti dibuang ke tempat sampah dan itu sangat menyakitkan. Itulah semua dari kilabola.com kali ini. Klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya untuk berlangganan berita bola terbaru.